buah iblis yang sangat legendaris. Kita Hitonomi model Nika telah diincar oleh pemerintah dunia selama ratusan tahun karena mereka tidak ingin siapapun mendapatkan kekuatan itu. Bahkan pemerintah dunia pun sampai-sampai merubah nama buah iblis itu di ensiklopedia buah iblis, menggantinya menjadi Paramecia Gomu Gomu no Mi. Namun, karena Luffy sekarang telah mampu berubah wujud menjadi Nika, maka semua usaha pemerintah dunia selama ini menjadi sia-sia. Di kelompok bajak laut topi jerami sekarang ini juga ada Lilith. Lilith adalah seorang ilmuwan jenius karena dia merupakan salah satu dari klon Vegappa. Lilith memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam bidang sains. Bila diberikan peralatan yang memadai, maka dia bisa menciptakan penemuan-penemuan hebat yang ditakutkan oleh pemerintah dunia. Dulu, Lilith pernah berkata bahwa dia ingin menciptakan matahari buatan yang lebih hebat dari Mother Flame, yang mengindikasikan bahwa di antara para klon Vegapunk yang lain, Lilith ini adalah yang paling memiliki ambisi besar dalam menciptakan suatu penemuan hebat. Gorosei bahkan berkata bahwa jika mereka diberi pilihan, maka mereka lebih menginginkan Vegapunk Lilith daripada York. Tapi sayangnya, yang mereka dapatkan hanyalah York, sedangkan Lilith malah memihak ke bajak laut topi jerami. Bisa dibilang, bajak laut topi jerami sangat beruntung mendapatkan Lilith di kelompok mereka. Selain itu, Gorosei pun berkata bahwa Lilith merupakan pemegang otoritas tertinggi kedua untuk para Seraphim, satu tingkat di bawah para Gorosei. Karena seperti yang kita tahu, urutan pemegang otoritas terhadap Seraphim ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah Gorosei, kedua Vegapunk dan para klonnya, ketiga Sentomaru, dan yang keempat adalah pemegang chip otoritas biasa. Para Gorosei pun berkata bahwa akan sangat berbahaya jika Seraphim diambil alih oleh Lilith saat Gorosei sedang tidak berada di sana, karena para Gorosei memang tidak selalu berada di dekat para Seraphim. Selain itu, menurut para Gorosei, Geo Riboni juga merupakan sebuah ancaman karena diketahui bahwa dia telah menjadi pemegang otoritas tertinggi untuk para pasifista model Kuma. Itu dilakukan oleh Vegapunk tanpa sepengetahuan dari para Gorosei. Jadi dengan adanya Luffy, Lilith, dan Bonnie yang sekarang berlayar dalam satu kelompok, jelas bahwa pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan tinggal diam. Gorosei segera memerintahkan Akainu untuk membentuk tim khusus dengan tugas utama memburu kelompok Yonko Luffy. Namun Akainu berkata tidak hanya bajak laut topi jerami saja yang akan dia fokuskan, melainkan juga dengan bajak laut Kurohige. Yonko Kurohige juga harus diberi fokus lebih karena mereka memang sering membuat masalah belakangan ini. Terlebih khusus di sana juga ada Kuzan yang telah mengkhianati angkatan laut. Akainu ingin memberi pelajaran kepada Kuzan atas pengkhianatannya itu. Beralih ke kapal bajak laut topi jerami, Lilith bertanya kepada para kru di mana ruangan laboratorium di kapal mereka. Nami pun menjawab ruangan lab tidak ada, yang ada hanya ruangan medis milik Chopper dan juga ruangan peralatan sederhana milik Franky. Tidak ada ruangan khusus seperti laboratorium di kapal mereka. Lilith pun bilang di pulau selanjutnya nanti mereka harus membeli banyak peralatan laboratorium karena Lilith akan membuat banyak senjata dan penemuan hebat untuk para bajak laut topi jerami agar bajak laut topi jerami menjadi semakin kuat. Mereka pun langsung kagum dan tak sabar untuk melihat penemuan-penemuan apa saja yang akan diciptakan oleh Lilith. Ini semakin menguatkan pendapat bahwa Lilith akan menjadi kru selanjutnya dalam bajak laut topi jerami. Sangat disayangkan jika orang sehebat Lilith tidak dijadikan kru tetap karena dia pasti sangat berguna dalam kelompok tersebut. Tak lama kemudian, bajak laut topi jerami pun sudah bisa melihat pohon besar yang menjulang tinggi. Para raksasa pun bilang bahwa itu adalah pohon Adam, pohon yang menjadi ciri khas dari Pulau Elbaf, yang mana berarti mereka sebentar lagi akan segera tiba di pulau tersebut. Franky pun berkata bahwa kapal Tosansani dibuat dari kayu Adam, dan jika nanti mereka sampai di Pulau Elbaf yang menjadi pulau asal muasal kayu tersebut, maka Franky bisa memodifikasi dan memperbesar kapal Tosansani karena stok kayu Adam di sana pasti sangat melimpah. Panel pun memperlihatkan sekilas pemandangan di Pulau Elbaf. Pulau ini jauh lebih besar dari semua pulau-pulau di dunia One Piece yang pernah kita lihat sebelumnya. Saking besarnya Pulau Elbaf, ada beberapa iklim di pulau tersebut. Ada wilayah yang sedang mengalami musim panas, ada wilayah yang mengalami musim semi, dan ada pula wilayah yang sedang badai salju. Wajar memang jika Pulau Elbaf sangat besar, karena ukuran tubuh orang-orang di sana juga jauh lebih besar dari manusia biasa. Ketika pemandangan Pulau Elbaf itu diperlihatkan, sekilas ditampilkan juga Eustace Kid yang beberapa waktu lalu tenggelam setelah dikalahkan oleh Shanks, kini telah diselamatkan oleh seseorang. Orang yang menyelamatkan Kid itu berkata, bocah potensial sepertimu sangat disayangkan jika dibiarkan mati begitu saja. Sosok itu juga berkata, dia kagum kepada Kid, karena pada perang Wano tempo hari, Kid dan Law berhasil mengalahkan Big Mom. Sosok ini tahu persis bahwa Big Mom sangat kuat, sehingga dia cukup kaget saat mengetahui bahwa Big Mom dikalahkan oleh 2 orang bocah. Dari perkataannya itu, jelas bahwa sosok misterius yang menolong Kid ini pernah mengenal Big Mom, karena itulah dia bisa berbicara panjang lebar soal kekuatan Big Mom. Berhubung sosok tersebut masih berupa siluet saja, kita masih belum mengetahui siapa orang itu. Namun kemungkinan yang paling besar adalah Golden Lion Shiki, karena dulu dia memang pernah satu kelompok dengan Big Mom saat masih tergabung dalam bajak laut Rock. Sosok misterius ini juga bilang sebenarnya buah iblis magnet milik Kid itu adalah buah iblis yang sangat kuat, bahkan berpotensi bisa menghancurkan pulau jika penggunanya mau. Namun Kid malah menyia-nyiakan potensi kekuatan itu dengan menciptakan teknik-teknik yang berskala kecil saja.
Orang yang diduga sebagai Shiki ini pun bilang bahwa setelah Kid bangun nanti, Kid harus mau bergabung dengan kelompoknya. Jika Kid menolak, terpaksa dia akan membunuh Kid dan mengambil buah iblis magnetnya itu untuk diberikan kepada salah satu anak buahnya yang lain. Kid memang tidak mau tunduk pada siapapun, tapi jika keadaannya genting seperti ini dan kelompok bajak lautnya juga sudah hancur, maka sepertinya Kid akan mau menerima tawaran itu. Kemudian cerita beralih ke markas Angkatan Laut lagi. Di sana Gorosei sudah berkumpul dengan para petinggi Angkatan Laut. Gorosei mulai membuka pembicaraan dengan berkata bahwa siaran dari Vegapunk adalah pemicu bahaya besar terhadap pemerintah dunia maupun Angkatan Laut. Dulu mereka telah membuat kesalahan dengan membiarkan Roger berpidato sebelum dieksekusi. Pengumuman Roger soal One Piece sebelum eksekusi itu pun membangkitkan semangat orang-orang untuk mencari harta legendaris itu. Pemerintah dunia dalam waktu lama sangat menyesali kejadian itu yang membuat era bajak laut malah dimulai lagi. Nah kini mereka juga melakukan kesalahan yang hampir sama, yaitu membiarkan Vegapunk mengungkap berbagai rahasia dunia dan kebenaran soal One Piece. Siaran dari Vegapunk itu memberikan dampak yang semakin besar terhadap dunia terutama para bajak laut. Dia mengatakan banyak rahasia yang selama ini disimpan oleh pemerintah dunia. Bahkan Vegapunk secara terang-terangan berkata bahwa siapapun yang mendapatkan One Piece maka orang itu akan memegang nasib dunia. Mau itu bajak laut, angkatan laut, pemerintah dunia, bahkan pasukan revolusi sekalipun, siapapun yang mendapatkan One Piece maka dia bisa mengatur dunia sesuai keinginannya. Ini tentu ancaman besar bagi pemerintah dunia yang telah berdiri lebih dari 800 tahun. Semua kerja keras para petinggi pemerintah dunia selama ratusan tahun bisa hancur hanya karena seorang bajak laut. Orang-orang yang ada di rapat itu pun sebenarnya ingin bertanya, apalagi informasi yang disembunyikan oleh pemerintah dunia selama ini. Namun mereka terlalu takut untuk bertanya karena itu memang melanggar kode etik. Jadi, di dalam perjanjian kerjasama antara Angkatan Laut dan pemerintah dunia, sudah ada aturan mutlak, yaitu Angkatan Laut tidak boleh mengorek informasi atau rahasia apapun dari pihak pemerintah dunia. Angkatan Laut cukup menjalankan perintah saja, karena mereka memang dibayar untuk itu. Pemerintah dunia bisa memberikan dana apapun, entah itu untuk membangun markas, untuk persenjataan, untuk kapal-kapal, untuk prajurit, dan bahkan untuk stok buah iblis. Namun, satu-satunya hal yang tidak boleh diminta adalah informasi rahasia milik pemerintah dunia. Akainu pun tahu dengan kode etik itu, selama puluhan tahun menjadi Angkatan Laut, Akainu tidak pernah mempermasalahkannya. Namun sekarang situasinya berbeda. Ada beberapa hal yang terus terpikirkan oleh Akainu, apalagi setelah dia mendengar siaran dari Vegapunk. Akainu mulai menaruh curiga bahwa ada hal besar lain yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, tapi tentu tidak etis jika menanyakannya di hadapan banyak orang. Setelah rapat berakhir, Akainu pun mendatangi ruangan para Gorosei seorang diri. Dia bertanya secara langsung kepada para Gorosei tentang semua hal yang dia pikirkan. Akainu pun berjanji akan menjaga rahasia ini sampai dia mati. Jadi para Gorosei tak perlu khawatir dengan semua rahasia yang dia simpan itu. Para Gorosei bisa membaca intuisi dan ekspresi seseorang, sehingga dia tahu bahwa Akainu memang orang yang bisa menjaga rahasia. Pada akhirnya, Gorosei pun mulai menceritakan semua rahasia itu kepada Akainu, dan tentu setelah mendapatkan persetujuan dari Im Sama. Akainu menunjukkan ekspresi yang kaget saat mendengar hal itu, tapi tak ada dialog dalam panel tersebut, yang mana berarti kita semua tidak bisa mengetahui